Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bangkit dari kematian. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini, bagi siapapun pengunjung channel ini, saya ingin mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan menyimak video dari Sang Debaters. Kalau ditanya bahwa ini dan itu, bahwa ini adalah misi khusus. Ya, bahkan semua yang dibilang Pak Dance itu, kalau kita lihat itu tidak berlaku terhadap orang yang disalib di sebelah Yesus. Ya kan, dia perampok, pencuri, katanya tidak bisa masuk surga. Buktinya dia hari ini engkau dan aku di Firdaus. Dia tidak melakukan baptis, siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Dia tidak ada di baptis Yohanes itu kan. Banyak lagi hal-hal yang tidak dikenai sama orang yang di samping Yesus itu yang disalib. Tetapi karena hanya perkataan kita memang layak dihukum, dan Yesus ingatlah ketika engkau nanti datang sebagai raja, Yesus memilih dia langsung, menunjuk langsung. Dengan dosanya yang sebejibun-jibun itu, dia menunjuk langsung. Sang Debaters mengatakan bahwa untuk memasukkan Yudas ke surga itu tidak perlu memerlukan syarat, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah memilih Yudas Iskariot. Nah, sungguh anggapan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Jikalau seseorang ingin menjadi pengikut Yesus, salah satunya harus percaya, dan itulah bukti dia mengikut Yesus. Dalam Lukas 23 ayat 23 sampai 43, di situ ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Penjahat yang satu mengolok-olok Yesus. Penjahat yang satu lagi justru ia membela Tuhan Yesus dan mengatakan sesuatu yang sungguh di luar pemikiran dan nalar manusia. Ayat yang ke-40 dari Lukas 23, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang satu ini, sungguh dia berbicara di luar logika dan nalar manusia. Ayat 42 berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Mereka sedang tersalib dan mereka akan menemui ajal, atau dalam arti kata mereka akan sama-sama mati di atas kayu salib. Tetapi penjahat yang satu ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku jikalau engkau datang sebagai raja. Ini bukti bahwa dia percaya kepada Yesus. Karena dia percaya, maka terungkaplah perkataan, ingatlah aku jikalau engkau datang sebagai raja. Halo Sang Debaters, mana mungkin orang yang tidak percaya bisa mengatakan ucapan sedemikian rupa? Jikalau Sang Debaters mengatakan bahwa penjahat ini dia tanpa syarat sehingga dia diselamatkan, itu salah. Karena menjadi anak Allah, karena menjadi pengikut Yesus, syarat utama mutlak adalah percaya. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Penjahat yang satu ini, dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Dia mempercayai itu bukan mempercayai secara kasat mata melihat, karena mereka sedang terpaku di tiang salib. Tapi syarat menjadi anak-anak Allah, syarat mutlak adalah harus percaya. Jika tidak percaya dalam namanya, maka kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Bukan berarti tanpa syarat. Jikalau tanpa syarat, maka penjahat yang satu lagi yang mengolok-ngolok Yesus harusnya dibawa. Harusnya bersama-sama dia ke Firdaus dua-duanya, tidak satu orang. Namun karena yang satu ini percaya, maka dia dibawa ke Firdaus bersama-sama dengan Yesus. Betul, memang dia belum dibaptis, tetapi syarat utama terlebih dahulu adalah percaya. Setelah percaya baru dibaptis. Artinya apa?
jika ada seseorang yang percaya kepada Yesus dan dia tidak sempat dibaptis oleh karena menemui ajal seperti penjahat ini, tentu dia akan diselamatkan. Catatannya percaya kepada Yesus. Kemudian kita simak video berikutnya dari sang debaters. Sekarang apakah Yudas orang percaya? Begini pokoknya, kepercayaan yang bagaimana yang mau kita harapkan dari Yudas? Yesus sudah memilih. Sampai detik terakhir dia tidak pernah mengatakan bahwa Yudas itu bukan orang percaya. Bahkan Petrus pun mengatakan kami telah percaya. Terserah kalian konteksnya apa. Mau kalian bilang konteksnya ini. Pentingnya Pak Petrus sudah mengatakan kami percaya. Sang debaters mengatakan Yudas Iskariot mengatakan dia percaya kepada Yesus. Tetapi sang debaters mengambil ungkapan Petrus bahwa Petrus percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah Mesias. Namun sang debaters memaksakan ayat ini bahwa itu mewakili Yudas juga. Kita baca Yohanes 6 ayat ke-68 dan 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kita lihat di sini bahwa ini adalah perkataan dari Rasul Petrus, bukan mewakili Yudas Iskariot. Di sini sang debaters memberikan pengertian yang salah terhadap ayat ini. Halo sang debaters tidak membaca keseluruhan ayat ini, tidak membaca keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Hanya mengambil sepenggal demi sepenggal untuk mengharuskan Yudas Iskariot selamat. Bahwa sama sekali Yudas Iskariot tidak mengatakan, tidak mengungkapkan perkataan dia percaya kepada Yesus. Tidak ada satupun ungkapan dari Yudas Iskariot bahwa Yudas Iskariot percaya kepada Yesus. Sampai detik terakhir dia tidak pernah mengatakan bahwa Yudas itu bukan orang percaya. Sang debaters, jikalau Anda katakan bahwa Yesus tidak berkata apa-apa tentang Yudas Iskariot setelah ia bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-murid, itu salah besar. Bahwa Yesus sendiri sudah mengatakannya sebelum dia mati terhadap Yudas Iskariot. Yesus sendiri sudah mengatakan mengenai Yudas Iskariot sebelum Yesus mati di kayu salib. Di Injil Yohanes pasal ke-6 ayat yang ke-64, Yesus sendiri berkata, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapakah yang tidak percaya dan siapakah yang akan menyerahkan dia. Yang tidak percaya itu siapa? Yang menyerahkan dia itu siapa? Ya Yudas Iskariot. Mana lebih tidak percaya lagi, si Petrus atau Yudas? Petrus jangan salah menghujat, ya, sampai menghujat bersumpah palsu dan meniadakan Yesus. Itu dosanya berat kelak. Ya, jangan kalian bilang dia percaya. Mana ada orang yang percaya menyangkal Yesus? Kalau percaya. Jadi kalian pasti akan berargumen, wah itu kan karena situasional, begini pokoknya, itu kan pembelaan. Tetapi perlu diketahui oleh sang debaters, di Injil Yohanes pasal ke-21, Yesus justru menemui ke-11 murid, dan justru Yesus berkata kepada Petrus, Yohanes 21 ayat ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Perlu digarisbawahi sang debaters. Justru Yesus sudah mengampuni Petrus akibat penyangkalannya itu. Bahkan Yesus sendiri sudah menampakkan diri kepada Petrus dan berpesan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Garis bawahi, gembalakanlah domba-dombaku. Kita lihat di Lukas 22 ayat ke 31 dan 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Perkataan ini diingat oleh Petrus. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya ketika Petrus menyangkal Yesus dan sebelum ayam berkokok 3 kali, dia menyesal dan insaf.
Dan kemudian apa yang Yesus ingatkan kepada Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus sudah berdoa untuk Petrus, dan di situ Petrus sudah insaf sehingga dia menggembalakan domba-domba Yesus dan menguatkan semua saudara-saudara. Halo sang debaters, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Jikalau Yudas Iskariot berjasa atas penyaliban, tidak ada yang mustahil bagi Yesus untuk membangkitkan dia pada waktu dia berada di bumi. 40 hari Yesus ada di bumi, tetapi sedikit pun Yesus tidak berbicara mengenai bahwa Yudas Iskariot berjasa atas penyaliban. 40 hari Yesus di bumi, tidak sedikit pun Yesus membuat suatu penghargaan kepada Yudas Iskariot bahwa dia sudah berjasa atas penyaliban. Dan 40 hari Yesus di bumi, Yesus tidak membangkitkan Yudas Iskariot seperti dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari menjadi bangkai itu. Karena itu, silakan pelajari lagi Alkitabnya. Silakan baca-baca lagi Alkitabnya. Bahwa Yudas Iskariot sudah mendapatkan tempat yang wajar bagi dia. Demikianlah video ini. Jikalau video ini sudah menjawab perdebatan yang dibuat oleh sang debaters, silahkan like, komen yang positif, dan jangan lupa di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.